3 April 2020, keluarga, kerabat, sahabat, dan seluruh keluarga besar GBI Pasir Koja 39 kehilangan seseorang yang begitu kita cintai. Ia wanita berkepribadian sederhana, penuh kasih dan ketulusan yang tidak akan pernah tergantikan. Beliau bernama Maria Santoso atau akrab dipanggil dengan panggilan Yaya. Lahir di Bandung tanggal 12 Desember 1965, beliau pernah mengecap pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi dan bergelar sarjana ekonomi. Ia adalah seorang istri dari Pendeta Simon Irianto dan ibu dari ketiga anaknya, Kesia, Jessica, dan Timothy. Ibu Maria Santoso adalah wanita yang ramah, penuh perhatian, sehingga tidak mengherankan kalau ia begitu dicintai oleh begitu banyak orang. Mungkin yang saya tahu dia selalu harus tidur siang. Jadi kalau dia udah waktunya tidur, di jalan itu pasti dia ngantuk. Kemudian satu kali itu cerita yang luar biasa ketika kami besok ke Tante Setiawan, dia tuh bisa tidur dan saya ngobrol sama Tante Setiawan. Itu hal unik yang saya tahu. Dia biasanya selalu benerin rambut ya kalau apa, terus kadang dia suka garuk-garuk kuping gitu yang saya tahu. Dia senang banget garuk-garuk kuping. Terus kalau sifatnya kadang dia ya lumayan agak bawel lah ya. Bawel tuh bukan berarti apa, dia perhatiin sampai ke detail-detailnya gitu. Itu yang saya tahu. Cia itu selalu gini, kalau ketemu saya atau misalnya kita lagi makan atau pasti yang saya perhatiin dari Cia itu suka icip-icip gitu ya. Jadi dia jarang sekali makan besar atau porsi yang besar saya lihat gitu. Tapi dia biasanya ya nanti ambil icip, cici icip ya gitu. Terus nanti dia pasti selalu bilang, aduh kalau ngeliat Adet makan tuh cici tuh jadi lapar katanya, jadi pengen bawaannya jadi kabita gitu. Dia banyak ide untuk WBI dan juga peduli banget sama jemaat WBI. Nggak pernah luntur dan semangatnya selalu berapi-api. Nggak pernah mundur dari pelayanan apapun masalah yang dia hadapi. Udah pasti semua tahu, yaitu foto-foto. Dimanapun juga pelayanan atau apapun juga pasti harus foto. Yang tidak disukai adalah kalau dia naik berat badan dan juga dia nggak suka gendut. Kadang kalau dalam pelayanan ya, kadang bisa kalau ada orang yang nggak tanggung jawab gitu, tiba-tiba nggak bilang nggak apa, tiba-tiba pulang pelayanan dengan gampangnya gitu ya, dengan tiba-tiba kok nggak datang pelayanan, tiba-tiba bilang sih nggak bisa misalnya gitu. Jadi gitulah, dia hal-hal seperti itu dia nggak suka gitu, misalnya kok orang ini kurang tanggung jawab lah, seolah seperti itu dia nggak suka gitu. Yang saya tahu makanan favoritnya adalah lotek atau petis kangkung. Itu yang harus ada dalam atau selalu ada. Dia seneng foto ya terutama ya. Dia seneng foto, dia makanan, dia senengnya apa? Dia senengnya tahu, kalau saya tahu ya tahu goreng. Terus dia seneng lotek, petis kangkung yang saya tahu itu ya. Dia seneng yang gitulah sayur gitu yang seperti itu. Iya, kadang-kadang mepet waktu aja kalau mau pergi kemana-mana gitu, itu aja. Tapi memang kangen karena sekarang nggak ada lagi yang seperti itu. Kalau di depan orang kadang-kadang dia sebenarnya perhatian gitu ya sama saya. Cuman kadang-kadang saya kadang-kadang malu gitu ya. Dia sampai kadang nyisirin rambut saya di depan orang gitu ya. Tapi hal itu justru saat ini tuh saya jadi kangen gitu, hal seperti itu gitu. Kadang mungkin waktu itu sih mungkin aduh ya ini di depan orang gitu, malu kok saya jadi kayak anak kecil. Tapi setelah kesini saya jadi merindukan hal itu gitu. Nggak ada lagi yang kayak gitu. Iya, pokoknya dia best sister lah, nggak ada duanya. Sahabat yang baik, sahabat yang perhatian, yang juga selalu ada juga kadang kalau saya membutuhkan dia gitu. Sebagai sosok yang memberi inspirasi kepada ibu-ibu agar selalu kuat dalam menghadapi semua tantangan hidup ini ya. Selalu sabar dan murah hati gitu. Perhatiannya ya, terutama perhatiannya, sayangnya dia. Jadi kita harus rajin ya, maksudnya bersekutu
antar anak PA. Kadang-kadang kita juga nakal ya, susah gitu cari waktu tuh, nggak mau, ada yang nggak bisa lah apa. Sampai terakhir tuh Jaya bilang lagi Maret ya, Cici pengen semua ngumpul gitu. Akhirnya waktu Rina sama Sherry ulang tahun, akhirnya kita bisa berkumpul komplit semua itu adalah terakhir kita berkumpul bersama. Dalam memimpin WBI juga, ketika masih ada Ciaya, banyak hal tuh saya terbantu sekali. Jadi jauh lebih mudah gitu, karena beliau adalah orang yang sangat perhatian, sangat detail. Ya, dia tidak tergantikan lah buat saya. Yang lemah lembut ya, baik, ramah, kayaknya nggak pernah marah tuh. WA-nya di tiap pagi hari ya, menanyakan keadaan kita, terus selalu menanyakan kegiatan-kegiatan kita gitu ya, dan senyumnya itu ya yang membuat kita kangen. Sebelum saya punya pembimbing PA gitu, satu-satunya orang yang paling rajin, yang paling sering nanyain gimana kabar Afi, gimana kabar anak-anak, gimana kabar hubungan saya sama suami. Satu-satunya orang yang selalu nanyain itu tuh Tante Yaya gitu. Dan waktu itu suatu kali saya pernah punya satu masalah yang cukup sensitif untuk diceritain ke orang gitu, tapi nggak tahu kenapa saya bisa cerita sama Tante Yaya sedetail mungkin. Dan Tante Yaya itu nggak pernah gitu sekalipun ngelepasin saya gitu sampai masalah saya itu selesai. Setiap hari Tante Yaya selalu WA, Afi gimana, udah selesai belum, udah sampai mana, ayo cepat selesaiin, nggak baik masalah ini dibiarin berlarut-larut. Afi harus selesaiin cepet-cepet ya. Tante doain Afi dapat kekuatan katanya gitu dari Tuhan. Tante doain tiap hari ya gitu. Tante Yaya itu selalu nanyain kabar itu sampai masalah saya itu selesai gitu. Perhatiannya beliau gitu, hangatnya, ramahnya gitu, itu yang bikin kita kangen ya. Hal-hal kecil gitu yang Tante Yaya selalu WA pagi-pagi. Kalau misalnya saya nggak ketemu di ibadah hari Minggu, Tante Yaya suka WA, Afi hari ini ibadah di mana, tadi kita nggak ketemu gitu. Terus kalau dulu kan ada musik pujian gitu ya, doa setiap hari Kamis. Kalau nggak ketemu juga, Afi kok nggak doa, Tante kangen gitu. Segitunya perhatian Tante Yaya gitu ya. Gak ada yang bisa gantiin gitu. Pengalaman yang berkesan sekali tentang Ciaya adalah perhatiannya buat saya. Dia sangat perhatian sekali ke anak-anak saya, ke keluarga saya, ke suami saya, bahkan ke mertua saya. Dia rajin sekali bertanya tentang keadaan mereka. Saya juga nggak bisa lupa gitu dengan, saya ingat sekali waktu pertama kali saya bergabung di GBI Pasir Koja 39, Ciaya adalah salah satu sosok yang pertama kali mendekati saya, ngajak saya ngobrol, membuat saya feel at home gitu di satu keadaan yang buat saya waktu itu kan masih baru sekali gitu. Dan Ciaya yang nemenin saya, Ciaya juga yang dorong saya untuk saya aktif di WBI gitu. Jadi itu yang tidak terlupakan buat saya gitu. Sebagai ibu, Mama memang bukan tipe ibu rumah tangga yang banyak diam di rumah. Tapi anak-anaknya diurus dengan baik. Dari kecil, Mama antar jemput sekolah, menyiapkan sarapan dan bekal, nemenin kita belajar dan bikin PR. Mama juga mengusahakan datang buat duduk kalau kita ada acara spesial. Kalau sakit, Mama selalu kasih perhatian, bolak-balik ke kamar, cek keadaan dan kasih obat, suapin makan,
ditemenin sampai bisa tidur. Walaupun mama sosok yang lembut, tapi waktu kecil dia mendidik anaknya cukup tegas dan disiplin. Semakin dewasa, semakin akrab sama mama, soalnya mama pendengar yang baik dan sabar. Berusaha mengerti masalah anaknya dan tidak menghakimi. Hal yang paling ngeselin dari beliau yang sekarang malah ngangenin, yaitu tiap hari ngechat dari nanya kabar dan kegiatan, apalagi kalau lagi di luar kota. Terus bangun pagi banget, pasang lagu rohani sambil nyanyi, bikin orang yang masih tidur jadi kebangun. Buat saya, sahabat terbaik, selalu peduli, pendengar yang baik, tempat curhat terpercaya, dan menegur dengan kasih. Buat aku, dia mamah terbaik dan takkan tergantikan. Ya, Maria sebagai istri buat saya adalah wanita yang istimewa. Ya, dia menghiasi hidup saya. Ya, di dalam sebuah lagu dikatakan, "She decorated my life." Dialah istri yang membuat saya menjadi seorang pria yang lengkap. Dia menghargai saya, dia menghormati saya, dia mengisi segala kekurangan saya. Dia segala-galanya. Ya, dia segala-galanya buat saya. Segala hal ya, dialah penolong, penopang, pendoa, syafaat. Dia juga tadi saya katakan dia mengisi kekosongan saya, misalnya dia begitu care dengan orang lain, dia mengingatkan saya misalnya ada yang ulang tahun, ada yang misalnya sedang sakit. Dia sebagai penasehat, penolong, penghibur, segala-galanya buat saya. Ya, yang sangat ngangenin dari dia tentunya sikap manjanya ya. Dia sangat manja sekali. Ya, dia suka tetap seperti anak-anak begitu ya. Dia itu yang sangat ngangenin saya kalau buat saya ya. Sikapnya yang ogohan, kolokan itu sangat membuat saya merindukan dia. Ya, saya percaya bahwa banyak hal yang harus diteladani dari Ciaya. Ya, sebagai seorang istri, dia itu adalah seorang wanita yang punya kecintaan yang luar biasa akan Tuhan, dan itu dia menularkan juga pada anak-anaknya ya, kepada hal beribadah. Dia juga betul-betul sangat disiplin untuk hal itu ya. Juga dia seorang ibu yang begitu peduli ya dengan semua kebutuhan anak-anak, suami, dan orang tua juga. Dia adalah seorang anak yang luar biasa juga buat papi maminya, saudaraku ya. Jadi dia juga seperti tadi saya katakan, dia membuat saya merasa terhormat, merasa dikasihi, merasa dicintai, merasa dihargai. Itu yang diperlukan sebetulnya dari seorang pria, dari istri, saudara. Ya, saya rasa itulah yang membuat saya merasa pria yang lengkap, pria yang istimewa, karena saya punya istri yang begitu hebat, begitu luar biasa. Dan juga saya lihat dia tuh nggak suka usil dengan orang lain ya. Dia nggak suka menghakimi orang, dan dia selalu hidupnya kalau kita lihat juga penuh dengan belas kasihan dan kemurahan hati. Itulah yang patut diteladani oleh ibu-ibu WBI di Pasir Koja. Begitu. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Tuhan. Kami yakin Engkau memberkati kami Tuhan, memberkati
Selamat jalan hambanya yang setia. Terima kasih untuk kasih dan teladan yang telah Engkau tinggalkan di hidup semua orang yang mengenalmu. Kami yang mengasihimu meratap kehilangan, tetapi sorga bersuka menyambut pemuji dan penyembah yang berhati tulus seperti Engkau. Bernyanyilah dan bersukacitalah Engkau dalam kekekalan bersama Bapa, sampai kita berjumpa lagi.